Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah selesai sampai di siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Materi hari ini tentang sistem akuntansi. Nah, apa itu sistem akuntansi? Sistem akuntansi menurut Warren et al. Itu adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan. Nah, sistem akuntansi manual yang sudah kita pelajari kemarin itu contoh yang sudah kita ketahui bersama itu yaitu dari dari transaksi kita buat jurnal umum 2 kolom lalu ke buku besar. Nah, itu kalau transaksinya sedikit dan sejenis ya, itu akan mudah. Tetapi kalau transaksinya sangat banyak itu menjadi tidak efisien sehingga kita perlu buku pembantu dan jurnal khusus untuk mencatat transaksi-transaksi yang sifatnya kompleks. Nah, apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Yang pertama itu adalah jurnal pendapatan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, lalu jurnal pengeluaran kas. Oke, sistem akuntansi manual, buku besar yang kalian kenal kemarin itu hanya buku besar. Lalu di sini kita punya dua buku besar yang biasanya itu disebut dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini ada dua, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Nah, kenapa ada buku besar pembantu piutang dan utang? Logikanya seperti ini. Ketika perusahaan pasti punya yang namanya debitur dan kreditur yang banyak ya. Jadi kalau seumpama ini adalah perusahaan jasa, anggaplah perusahaan yang kemarin kita pelajari adalah perusahaan wirausaha. Nah, perusahaan wirausaha ini ternyata kliennya itu sangat banyak sehingga menimbulkan piutang yang banyak. Kalau menggunakan buku besar kan hanya ketahuan kita ketika penerimaan piutang berarti piutangnya kan bertambah ya, piutang pada pendapatan jasa, anggapnya seperti itu. Nah, kita nggak tahu nih piutangnya ini piutang siapa, atas nama siapa. Nah, seperti itu. Sehingga perlu yang namanya buku besar pembantu. Jadi nanti di buku besar pembantu ini setiap klien itu punya akun sendiri-sendiri. Misalnya misalnya kliennya adalah si Tuan Andi, Tuan Budi, Tuan Cindy, Tuan siapapun itu akan punya akun sendiri di buku besar pembantu piutang. Itu akan memudahkan kita seorang akuntan mencatat dan mengetahui berapa piutang atau utang dari klien kita. Nah, lalu selain dari buku besar pembantu untuk memudahkan atau untuk efisiensi, maka ada juga yang namanya jurnal khusus. Jurnal khusus itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah jurnal pendapatan. Jurnal pendapatan ini digunakan ketika transaksi pendapatan diperoleh secara kredit, maka ditulis di jurnal pendapatan. Hubungannya dengan buku besar pembantu itu adalah buku besar pembantu piutang. Jadi kalau ada klien kita yang kita sudah menyelesaikan pekerjaan tetapi klien belum membayar jasa kita atau kalau perusahaan dagang berarti dia belum membayar atas barang dagangan kita, maka selain dicatat di jurnal pendapatan juga dicatat di buku besar pembantu piutang usaha. Nah, jurnal pendapatan ini digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima secara kredit. Jadi, kalau pendapatan itu diterima secara tunai, masuknya ke penerimaan kas, bukan ke jurnal pendapatan, ya. Nah, itu. Yang kedua, itu adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini digunakan ketika penerimaan kas, seluruh penerimaan kas. Nah, itu dicatat di jurnal penerimaan kas. Ini terkait dengan apa? Terkait hubungannya dengan buku besar, terkait dengan buku besar pembantu piutang. Nah, yang selanjutnya itu adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini seluruh transaksi yang pembeliannya secara kredit itu masuk ke dalam jurnal pembelian.
Nah, jurnal pembelian ini ada hubungannya dengan buku besar pembantu utang usaha. Nah, apabila pembelian itu secara tunai, berarti langsung ke pembayaran kas atau jurnal pengeluaran kas, tidak masuk ke jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan ketika perusahaan tersebut membeli secara kredit. Nah, yang selanjutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu digunakan ketika aktivitas atau transaksi perusahaan itu seluruhnya untuk pembayaran kas atau pengeluaran kas. Hubungannya dengan buku besar pembantu utang usaha. Karena apa? Karena kalau pas kita kaitkan dengan buku besar tadi ya, buku besar tadi kan ada dua, buku besar pembantu piutang sama buku besar pembantu utang. Jadi untuk buku besar pembantu utang itu untuk jurnal pembelian sama jurnal pengeluaran, sedangkan untuk buku besar pembantu piutang itu adalah jurnal pendapatan sama penerimaan kas. Nah, ini jurnal khusus. Tadi secara ringkas saya jelaskan bahwa jurnal pendapatan itu digunakan untuk transaksi yang menyediakan jasa secara kredit. Lalu jurnal penerimaan kas itu untuk mencatat seluruh penerimaan kas dari berbagai sumber. Nah, jurnal pembelian itu adalah ketika perusahaan membeli barang secara kredit. Dan yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu adalah pembayaran kas untuk berbagai keperluan. Nah, sistemnya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini adalah jurnal pendapatan. Bagaimana postingnya? Di sini ada beberapa transaksi. Nah, di sini ada nomor fakturnya. Ini Maret tanggal 2. Ini nomor fakturnya. Akun yang didebit adalah akun yang pertama adalah Sinta Aksesori. Nah, tanda centang di sini nanti ketika sudah diposting ke masing-masing buku besar ini ya. Nah, ini contoh di sini adalah di jurnal pendapatan itu yang didebit apa? Yang didebit adalah piutang usaha, yang dikredit adalah pendapatan jasa. Karena kita masih ngomongin adalah perusahaan jasa. Nah, di sini di Sinta Aksesori ini debit dan kreditnya sama karena ini. Nah, Sinta Aksesori 2.200.000. Ini masuk ke mana? Berarti masih ketika masuk ke jurnal pendapatan berarti ada piutang. Piutang kan ya? Kan kita menerima piutang pada pendapatan jasa. Masuk ke buku besar pembantu piutang. Nah, total dari seluruh piutang dan pendapatan ini masuk ke sini buku besar. Nih, buku besar ya. Totalnya adalah 9.600.000 di debit, 9.600.000 untuk piutang, lalu untuk pendapatan jasa 9.600.000 juga. Nah, lalu kita masukkan kemana? Ke buku besar pembantu piutang. Di mana Sinta Aksesori ini? Nama buku besar pembantu piutang namanya Sinta Aksesori. Sinta Aksesori punya utang berapa? Oke, kita lihat di sini 2 juta. Nah, di sini kita masukkan 2 juta. Nah, 2 juta yang pertama kita masukkan. Lalu kalau sudah kita ref pos ini kita centang. Berarti sudah dimasukkan ke buku besar pembantu piutang. Begitu juga dengan leisure utangnya adalah 1.750.000. Nih, kita pindahkan 1.750 masukkan ke sini di debit 1.750.000. Lalu Web Campina punya piutang 2.650.000. Kita masukkan ke sini 2.650.000. Nah, Sinta Aksesori tanggal 27 punya piutang lagi sebesar 3 juta. Kita masukkan lagi ke sini. Nah, kalau udah selesai baru kita centang. Itu cara untuk memasukkan atau hubungan antara posting dan jurnal pendapatan. Dari langkah yang pertama, masukkan dulu seluruhnya ke jurnal pendapatan. Setelah itu masukkan ke buku besar. Langkah selanjutnya adalah ke buku besar pembantu piutang. Nah, yang kedua itu adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini di sini ada beberapa ya. Masih sama. Kreditnya adalah akun lainnya, kredit lagi piutang usaha, debitnya adalah kas. Nah, pendapatan sewa. Di sini pendapatan sewa sebesar 400.000 di kredit,
debitnya adalah 400.000 di kas. Web Campina ini berarti ada pembayaran dari web Campina, berarti piutangnya berkurang sebesar 3.400.000, penerimaan kas bertambah sebesar 3.400.000. Sinta aksesori, piutangnya berkurang sebesar 2.200.000, kas kita bertambah sebesar 2.200.000. Leisure, itu piutangnya berkurang sebesar 1.750.000, kasnya bertambah sebesar 1.750.000. Total untuk kas adalah 7.750.000, sedangkan total piutang usaha sebesar 7.350.000 dan akun lainnya sebesar 400.000 rupiah. Nah, langkah selanjutnya itu adalah 400.000 rupiah ya. Kita masukkan. Akun lainnya ini terkait dengan akun apa? Oh, pendapatan sewa. Kita masukkan ke dalam buku besar pendapatan sewa. Nah, ini ya, sebesar 400.000. Lalu, kaitannya dengan akun apa lagi? Akun terkait dengan akun piutang. Oke. Piutang ini adalah kredit. Oke, kita masukkan di kolom kredit piutang usaha nih ya. Akun piutang usaha kredit 7.350. Sehingga saldonya tinggal 5.650. Nah, akun yang terakhir itu adalah akun kas. Kas itu kita masukkan ke sini di debit sebesar 7.750. Jangan lupa kita masukkan ke buku besar pembantu piutang usaha. Nah, yang pertama adalah Sinta aksesori. Sinta aksesori ini bayar sebesar Sinta aksesori ini bayar sebesar 2.200.000 nih. Nih 2.200.000 kita masukkan ke sini. Sehingga saldonya tinggal 3 juta. Lalu setelah itu leisure membayar sebesar 1.750.000. Lalu yang terakhir yang membayar adalah Campina. Campina kita kreditkan piutangnya sebesar 3.400.000. Baru setelah itu tanda di sini kita centang. Artinya sudah diposting di buku besar pembantu piutang. Nah, yang selanjutnya itu adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini ingat tadi yang saya jelaskan bahwa jurnal pembelian digunakan ketika mencatat seluruh aktivitas pembelian yang sifatnya kredit. Nah, di sini ini jurnal pembelian, ada tanggal, ada akun di kredit, ada refpos, ada utang usaha kreditnya, lalu debitnya adalah bahan habis pakai, debitnya lagi akun lainnya, refpos, jumlah. Oke, di sini. Di sini ada beberapa transaksi akun yang dikredit yaitu Toko Husin, Toko Desiana, Jujur, Toko Desiana, Toko Husin. Oke. Di sini Toko Husin punya utang, kita punya utang usaha ke Toko Husin, karena kita membeli dari Toko Husin sebesar 600.000, itu ada di kredit, lalu debitnya apa? Yang debitnya terkait dengan transaksi pembelian bahan habis pakai, ini ya 600.000. Toko Desiana, kita punya utang kepada Toko Desiana sebesar 420, debitnya sama, yaitu bahan habis pakai. Nah, Toko Jujur, ini terkait dengan pembelian peralatan. Berarti kita punya utang sebesar 2.800.000, di mana kita karena ini bahan habis pakai tidak ada akun peralatan, kita masukkan ke akun lainnya di sini, peralatan kantor sebesar 2.800.000. Toko Desiana kita punya utang ke Toko Desiana 1.450 dan Toko Husin lagi 960. Kita masukkan ke terkait dengan pembelian bahan habis pakai di sini. Nah, total untuk utang kita itu adalah 6.230. Kita masukkan ke dalam buku utang nih ya. Nih, di sini kita masukkan ke sini sebesar 6.230. Lalu total pembelian bahan habis pakai itu 3.430, kita masukkan ke sini ke buku besar bahan habis pakai 3.450. Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan peralatan kantor. Peralatan kantor kita masukkan ke sini ke buku besar peralatan kantor sebesar 2.800. Nah, langkah selanjutnya adalah mencatat ke dalam buku besar pembantu utang usaha.
Nah, caranya yang ada di sini Toko Hussein. Nah, di sini yang pertama adalah Toko Desiana ya. Toko Desiana di sini utang Toko Desiana ini berapa? 420. Nih, kita masukkan ke sini. Ada dua ya transaksinya 420 sama 1.450 kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang usaha Toko Desiana. Lalu toko siapa lagi? Guntur. Guntur tidak ada ya, tidak ada transaksi Guntur. Lalu Toko Husin ini ada dua transaksi, yaitu di tanggal 3 dan di tanggal 27. Nih, kita masukkan ke sini. Nih, lalu yang terakhir adalah Jujur sebesar 2.800 terkait dengan pembelian peralatan. Nah, itu untuk jurnal pembelian dan posting ke buku besar. Nah, yang terakhir adalah jurnal untuk pengeluaran kas. Jurnal untuk pengeluaran kas di sini ya. Jurnal pengeluaran kas ini di sini jurnal pengeluaran kas itu isinya apa aja? Ada akun yang didebit, ref pos biasa untuk mencatat nanti ketika kita sudah posting. Kredit debitnya adalah akun lainnya, debitnya lagi utang usaha, lalu kreditnya adalah kas. Karena ini pengeluaran kas. Di sini ya contoh transaksinya ada beban sewa, Guntur, Jujur, Toko Desiana, berarti ini pembayaran utang. Beban utility, Toko Hussein. Karena pengeluaran kas kan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang terkait dengan pengeluaran kas. Nah, di sini untuk akun lainnya totalnya adalah 2.600.000 itu terdiri dari sewa sama beban utilitas. Sedangkan untuk debitnya utang usaha itu terdiri dari pembayaran utang ke Guntur, Jujur, dan Toko Desiana plus Toko Husin. Lalu ini kreditnya seluruh pengeluaran kas. Nah, kas keseluruhan yang keluar itu adalah 7.700.000. Kita masukkan ke dalam buku besar kas 7.700.000. Lalu setelah itu kita masukkan seluruh utang usaha ini 5.500.000 ke dalam buku besar akun utang usaha 5.050.000. Sorry, bukan 5.500.000 tapi 5.050.000. Nah, lalu selanjutnya adalah akun lainnya di sini terkait dengan beban sewa 1.600.000. Kita masukkan debit di sini sebesar 1.600.000. Jangan lupa dengan saldonya kita hitung juga. Nah, yang terakhir terkait dengan beban utilitas. Beban utilitas itu 1.050.000. Masukkan ke dalam beban buku besar beban utilitas sebesar 1.050.000 di debit. Jadi kalau di sininya debit, masuk ke sininya juga debit. Kalau di buku pengeluaran kas kredit, masuknya juga di kredit. Nah, langkah terakhir yaitu mencatat buku besar pembantu utang usaha, yaitu update data. Kita sudah bayar utang, harus kita catat dong ya, agar datanya update tadi. Nah, kita nih di sini Toko Desiana. Toko Desiana itu kita bayar 420 nih. Ada di debit ya, ini ada di DR kan, DR itu ada tanda debit 420 sehingga saldonya tinggal 1.450.000. Lalu Guntur kita bayar sebesar 1.230.000. Nah, ini di debit 1.230.000 sehingga saldonya jadi 0. Toko Husin kita bayar sebesar 600.000. Kita masukkan ke buku besar pembantu utang usaha 600.000. Nah, yang terakhir itu adalah Jujur. Ini salah, bukan Jewet Business System, tapi ini adalah Jujur sebesar 2.800.000 terkait dengan pembelian peralatan ya. Utang pembelian peralatan.